Baik, kita masuk ke bahasan kita. Semoga Allah berkahi suasana kehidupan di alam kubur. Pada bab ini, kata Imam Qurtubi rahimahullah, diterangkan bahwa arwah orang-orang mati saling mengunjungi sesamanya di alam kubur mereka dan saling memuji kain kafan yang dipakai masing-masing. Imam Muslim meriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW, "Idza kaffana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu in istata'." Apabila seseorang dari kalian mengkafani saudaranya, maka perbaikilah kafannya semampu mungkin. Maksudnya pilih yang terbaik. Ya kalau kita mungkin sekarang kain baru ya, kain baru. Disebutkan oleh Abu Nasir Abdullah bin Sa'ad bin Hatim Al-Wa'ili As-Sijistani Al-Hafidh dalam kitab Al-Inabah ala madhab as-salaf as-salih fil Quran wa izalati syubah. Dikatakan telah meriwayatkan hadis dengan takhrij dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, perbaikilah kafan mayit-mayit kalian, sesungguhnya mereka saling membanggakan kain kafan masing-masing dan saling mengunjungi di alam kubur mereka. Sementara Ibnu Mubarak berkata, Abdullah bin Mubarak seorang tabi'in rahimahumullah, aku lebih suka jika mayit dikafani dengan pakaian yang pernah atau sering dipakai dalam sholat. Kita lihat di sini, kalau hadis yang pertama tentang perintah Nabi SAW memperindah kain kafan, dan termasuk sunnahnya adalah seorang laki-laki dibungkus dengan 2 atau maksimal 3 lembar kain kafan, sementara wanita 5 lembar kain kafan. Semuanya berwarna putih, karena dianjurkan sebagaimana perilaku Nabi SAW kepada para sahabat, begitu juga beliau waktu dikafani dengan kain putih. Maksud daripada perempuan lebih banyak kainnya adalah supaya lebih terbungkus dan tidak membentuk lekukan tubuhnya. Ya, seperti bagian payudara, bagian bokong, ini semua dibungkus 1 lembar, 2 lembar, dilapisin sampai 5 lembar, maka akan lebih tertutup. Ini semua untuk menghindari fitnah-fitnah yang ada, karena syaitan tetap bisa menggoda orang. Ya. Ada ditemukan dalam beberapa athar di zaman dulu, ada orang suka sekali dengan seorang wanita. Waktu wanita itu meninggal, dia masih datang dan terfitnah dengan jenazahnya. Maka hikmah daripada hikmah syar'i kenapa kain kafan itu ditutup atau lebih banyak wanita, karena memang agar menyelimuti tubuhnya sempurna. Kan kalau 5 lembar insya Allah akan rata bagian dada sampai ke kakinya. Kemudian juga disunnahkan kalau orang sedang kafan untuk menaburi wangi-wangian. Di antara sunnah Nabi SAW adalah menggunakan daun bidara. Ya, jadi saya sarankan teman-teman sekalian untuk menanam pohon bidara di rumahnya ya. Dibeli bibit daun bidara itu, karena manfaatnya banyak sekali. Nah, kalau di Jakarta orang bilang apel India. Itu ditanam dan cepat sekali subur. Dia termasuk tanaman yang liar, dalam arti kata tanda kutip di sini, biar tidak dirawat biasanya dia bisa hidup. Yang penting tanahnya lembab. Buahnya ada seperti apel berwarna hijau dan berduri, ya, tangkainya berduri. Daun bidara ini manfaatnya banyak. Pertama untuk pengobatan sihir. Ya. Orang kalau konsumsi ini seperti racun bagi syaitan. Ya. Kemudian juga disunnahkan untuk memandikan jenazah dengannya. Maka ini termasuk sunnah. Kalau mau dicampurkan dengan yang lainnya, wangi-wangian apa saja, air wangi itu semua juga sunnah Nabi SAW. Intinya diwangikan, ya, jenazah itu dibersihkan maksimal, kemudian diwangikan. Sebagian ulama mengatakan yang dianjurkan untuk diberikan wangi-wangian bukan kafannya tetapi orangnya, jenazahnya, bagian dalam. Ya. Makanya kain kafan tidak perlu diletakkan wangi-wangian tersebut. Ini yang diambil semua dari makna hadis Nabi SAW, yang hadis Muslim tadi, apabila seseorang dari kalian ingin mengkafani saudaranya, maka maksimalkanlah dalam memperbaikinya atau menghiasinya, ya, memberikan yang terbaik. Sementara riwayat yang kedua tadi yang disebutkan di sini tentang sabda Nabi SAW, perbaikilah kafan mayit-mayit kalian. Sesungguhnya mereka saling membanggakan kain kafan masing-masing dan saling mengunjungi di alam kubur mereka. Ada footnote di bawah nomor 2 dikatakan isnadnya lemah atau dhaif. Tapi hadis ini sendiri sahih tanpa ada kalimat yatabahawna atau mereka saling berbangga.
Ada riwayat sahih diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam Al-Manamat di halaman 162 dengan isnad hasan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dan Albani rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam Sahihul Jami' nomor 845 dari Anas radhiyallahu anhu dengan tambahan sungguhnya mereka dibangkitkan dengan kain kafar mereka. Menurut Al-Khattabi, sebagian ulama mengatakan barangkali yang dimaksud bahwa mereka dibangkitkan dalam keadaan berkain kafan dan dikumpulkan dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang dan tidak berkhitan. Adapun maksud dari hadis Nabi SAW, perbaikilah kain kafan jenazah kalian, artinya hendaklah kain itu berlebih. Maksudnya dilebihkan kainnya supaya mudah untuk diikat bagian kaki dan bagian kepalanya, dan putih juga bersih. Adapun bermewah-mewahan dalam menggunakan kain kafan adalah tindakan berlebihan yang dilarang dalam agama. Maksudnya kita pilihkan kain kafan yang bersih, yang bagus, kainnya juga bagus, tapi jangan berlebihan. Seperti misalnya dibelikan kain yang harganya sekian ratus juta, ya, tidak diperlukan untuk itu. Lebih baik dijadikan sebagai sedekah buat jenazah, buat si mayit. Tapi juga tidak membeli kain yang sangat murah dan kasar, ya, hanya karena menganggap ini jenazah nggak ada masalah, enggak. Tapi kita pilih juga yang baik. Ya. Nabi SAW dikafani dengan kain yang terbaik berwarna putih dari negeri Yaman pada saat beliau meninggal, alaihi salatu wassalam. Jadi hadis kedua ini disebutkan sampai potongan sabda Nabi SAW, perbaikilah kafan mayit-mayit kalian. Ini adalah hadis yang sahih. Sampai sini ada riwayat lain. Tapi potongan yang mengatakan karena mereka saling berbangga dengan kain kafan masing-masing dan saling mengunjungi di alam kubur mereka, ini yang dilemahkan oleh para ulama. Ya, jadi masalah membanggakan ini yang didoifkan oleh para ulama. Baik, ini berarti berhubungan dengan subjuhur bahasan ini atau bab ini sudah selesai. Maksudnya adalah kafan dianjurkan berikan yang terbaik, itu intinya. Dan kain kafan ini dianjurkan juga untuk tidak berjahit, ya. Kain biasa tidak berjahit dan dilipatkan ke badan si mayit. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kecuali para syuhada, maka mereka dikafan dengan pakaian mereka. Jadi dengan baju mereka sendiri, mereka dikubur dengan itu. Karena Nabi SAW menunjuk para syuhada Badar dan Uhud untuk dikubur dengan baju-baju mereka. Itu yang ada. Hanya saja kalau baju mereka tidak menutupi badan mereka atau tidak ada yang cukup untuk menutupi kepala mereka, maka dianjurkan bajunya dinaikkan menutupi kepala dan sisa dari kakinya yang ditutup dengan daun-daunan atau benda-benda atau kain yang lain. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW kepada sahabat Nabi Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu pada saat mati syahid di perang Uhud. Waktu beliau mau dikubur, bajunya pendek, pundak hanya sampai setengah betis. Maka bagian betis dan bagian kepala kelihatan. Untuk menutupi semua nggak bisa. Maka Nabi SAW suruh ditarik bajunya naik ke atas sehingga kepala yang tertutup dan sisa kakinya ditutup dengan daun-daun. Kemudian barulah dikubur. Itu yang disebutkan dalam riwayat. Kita masuk ke judul yang lain, yaitu mempercepat penguburan jenazah. Ini termasuk sunnah Nabi SAW. Ya. Sebagaimana ada hadis sahih berbunyi, ikramul mayyit dafnuhu. Menghormati jenazah adalah segera memakamkannya. Jadi sangat dianjurkan untuk tidak menunda itu. Meninggal pada saat itu, diurus, dimandikan, kemudian dikuburkan. Masalah kasus ada kerabatnya yang belum melihat dia, ada anaknya belum ketemu dari luar negeri harus ditunggu, ini semua melanggar sunnah Nabi SAW. Ya. Kalau memang orang tuanya lagi sakit, dia datang lihat, ataupun misalnya dia tidak sempat lihat pun dia bisa ziarah kuburnya. Karena syariat kita sudah mengajarkan bagaimana caranya bermuamalah dengan orang yang sudah meninggal. Yang jadi target adalah hadis Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia terputus sumber pahalanya kecuali dari 3 sumber. Sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, atau anak saleh mendoakan. Udah, orang yang ditinggal langsung lakukan 3 poin ini. Perbanyak sedekah jariyah buat dia, buat si mayit kalau memang dia sayang sama orang tuanya, anaknya atau siapa saja yang tidak sempat dia lihat jenazahnya, udah ada masalah. Apalagi seorang mukmin tahu dan sangat yakin dia akan bertemu lagi dengan si mayit. Karena semuanya orang menuju kepada alam abadi akhirat. Itu keyakinan kita, rukun iman kita yang kelima. Maka berarti orang yang meninggal bukan hilang, tapi dia lebih mendahului saja kita menuju ke akhirat. Maka dengan ini kita harus yakin, dan memang harus diyakini oleh setiap muslim,
kalau kita akan bertemu dengan dia. Tidak mungkin tidak. Asal tiketnya sama, iman dan amal saleh, insya Allah akan bersama di surga. Itu sudah jelas. Bahkan orang muslim pun yang meninggal dalam kondisi banyak dosanya, asal dia bukan kafir, tetap akan masuk surga. Tetap akan ketemu dengan kerabatnya, tetapi dia melalui neraka dulu untuk disiksa. Ya. Jadi sudah jelas, tidak perlu kita berlebihan dalam bersedih pada saat itu ya. Boleh kita meneteskan air mata, merasa kehilangan sebagaimana Nabi SAW menangis pada saat meninggalnya Ibrahim, anaknya alaihissalam dan juga cucunya Umamah. Waktu sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah Anda menangis? Kata Nabi SAW, iya. Ini rahmat yang Allah masukkan dalam hati hamba-hambanya. Lalu beliau berkata, wahai Ibrahim, kami sedih dengan kehilangan kamu. Ya, hati kami bisa luluh, tapi lisan kami tidak akan mengucapkan kecuali yang diridhoi oleh Tuhan kami. Tidak mungkin kami lakukan kata-kata yang kenapa dia mati, kenapa begini, memprotes keputusan Allah. Enggak, kita tidak akan lakukan itu. Kita akan menerima ini sebagai keputusan Allah. Jadi orang muslim harus berpikir ada masalah, solusinya apa. Bukan lagi menanyakan kenapa terjadi. Dia harus ambil hikmah. Kita bangun tidur sakit. Sekarang kalau kita mau tidur sakit, pointernya adalah, poinnya di situ, kita sedang dicoba sama Allah. Maka solusinya sabar. Terima itu keputusan Allah, lalu ikhtiar cari jalan keluar. Bukan lagi tanya, kenapa bisa saya sakit. Kalau ada ditemukan sebabnya, itu jadi sebab saja. Ya. Tapi hikmah Allah sudah terjadi. Sama dengan kalau orang mati. Kenapa dia bisa mati? Apa gunanya kita bertanya? Memang sudah saatnya ajalnya datang. Jadi yang terjadi adalah kalau seorang muslim menghadapi masalah, dia pikirkan 6 huruf. Solusi. Apa saja yang sedang terjadi, pikirkan langsung solusinya. Kata Nabi SAW, kalau terjadi sesuatu pada kalian, sudah terjadi, katakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah menakdirkan sesuatu dan Allah kerjakan apa yang dia inginkan. Allah lakukan apa yang dia inginkan. Lalu kemudian kita mengucapkan kalimat, kata Nabi SAW, dan jangan kalian ucapkan lau atau kalau seandainya, karena itu membuka pintu syaitan. Itu orang lebih gambarannya seperti itu. Jadi kalau ada jenazah teman-teman sekalian, kita harusnya termasuk ibadah untuk kita, pahala dan penghormatan buat si mayit segerakan. Ya. Sampai di beberapa tempat, kalau orang-orang yang sudah faham, keluarganya sudah faham sunnah Nabi SAW ini, maka mereka biar malam hari meninggal dikubur pada malam hari itu. Ya. Kecuali memang keadaan tertentu ya, hujan lebat, gelap, nggak kelihatan, segala macam itu lain. Nabi SAW pernah mengubur di tengah malam seorang sahabat yang bernama Abdullah meninggal di tengah jalan pada saat itu. Waktu pulang dari perang Tabuk menuju ke Madinah, meninggallah sahabat tersebut. Maka Nabi SAW menguburnya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar berkata radhiyallahu anhu, aku mendengar ada suara galian di tengah malam di sebelah kemah. Maka aku pun terbangun. Aku bingung itu suara apa. Setelah itu aku melihat ternyata ada 3 orang yang sedang menggali kuburan. Waktu aku mendekati ternyata dia adalah Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. 3 orang. Lalu Nabi kata Abdullah bin Umar, lalu aku melihat mereka mengubur Abdullah, sahabat yang lain. Dikubur. Lalu Nabi SAW menurunkan sendiri dengan tangan beliau yang mulia di yang lahat, lalu mengatakan, ya Allah, aku sudah ridho padanya, ridhohilah dia. Maka kata Abdullah bin Umar, aku berharap jadi jenazah itu pada saat itu. Apalagi yang lebih mulia dibandingkan Nabi SAW sendiri yang menguburnya. Tapi saksi bahasan Nabi menguburnya di malam hari. Gitu kan? Di malam hari. Jadi jangan kita yang hidup ini terbawa dengan perasaan. Kasihan, biarkan dulu. Dianya sendiri sudah nggak mau tinggal bersama kita. Nanti akan kita bahas hadisnya. Si mayit itu sudah tidak berharap lagi bersama kita di dunia. Dia sudah pindah di dimensi waktu, di alam yang berbeda. Maka dengarkan baik-baik apa yang disampaikan di sini. Mempercepat penguburan jenazah di dunia. Pada bab ini dibahas tentang perintah mengubur jenazah dengan segera dan bahwa mayit juga berbicara. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, apabila jenazah telah dibaringkan lalu diangkut atau diangkat oleh beberapa orang di atas leher atau pundak mereka, maka jika ia orang soleh atau dia orang soleh, dia akan berkata, percepatlah aku. Dan jika dia bukan orang soleh, maka dia berkata, celakalah jasadku, mau kalian bawa kemana dia? Suaranya terdengar oleh makhluk apa saja selain manusia. Padahal andaikan manusia mendengar, niscaya mereka akan jatuh pingsan. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1314.
Hadis ini tentu menjelaskan kepada kita teman-teman tentang pentingnya menyegerakan jenazah, nggak boleh tunda-tunda. Dan dia sendiri minta si mayit percepatlah, percepatlah. Ya. Jadi kalau dia punya anak 9 orang, 10 orang harus ditunggu semuanya datang. Nah, jenazah harus ditaruh selama 3 hari. Ini bukan tradisi kaum muslimin. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, kan Rasulullah sendiri tertunda. Beda kasusnya, ulama jelaskan. Nabi SAW pada saat meninggal, betul-betul membuat sahabat pun pada saat itu shock. Mereka kaget. Dan mereka masih bingung harus melakukan apa. Umumnya sahabat begitu. Satu-satunya sahabat dalam buku-buku sejarah dikatakan yang tidak panik itu pun tetap sedih, Abu Bakar. Umar bin Khattab yang kita kenal dengan keimanannya, itu menghenuskan pedang di dekat mimbar Nabi SAW sambil mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad telah mati, aku penggal lehernya. Umar bin Khattab pun panik pada saat itu. Jadi sahabat semua panik. Maka pada saat Nabi SAW meninggal, beda kasusnya, memang agak terlambat. Karena sahabat bingung, gitu kan. Lalu kemudian pada saat dimandikan pun jenazah Nabi SAW, nanti kita atau di bahasan sirah saya ada saya jelaskan masalah bagaimana prosesi kematian Nabi SAW itu. Itu sampai pada saat mereka sudah memandikan pun mereka bingung. Nabi SAW dikafani dengan kain kafan atau dikafani dengan bajunya sendiri. Kalau orang mati syahid dimasukkan di kuburan dengan bajunya, bagaimana dengan Nabi SAW? Baju beliau mulia, gitu kan? Seperti itulah. Terus kemudian juga dikubur di mana nih? Dikubur di situ kah? Dikubur di kuburan Baqi kah? Maka sahabat masih bimbang dengan hukum pada saat itu. Sampai ada beberapa riwayat menjelaskan pada saat itu mereka tertidur dan mereka samar mendengarkan suara kalau Rasulullah SAW dikafani dengan kain kafan dan dikubur di tempat meninggalnya. Barulah sahabat melakukan perbuatan tersebut. Jadi memang berbeda. Ini bukan ditarik dalam kasus hukum yang kita ada sekarang, gitu kan? Yang kita tarik hukum sekarang adalah yang Rasulullah SAW contohkan selama beliau hidup. Kasusnya beliau menyegerakan jenazah, ya. Dan itu penghormatan buat jenazah sekaligus ibadah buat kita.